demikianlah daftar merek dagang untuk produk ZPT jenis Gibberellin yang dapat kami rilis saat ini. Bisa saja terdapat merek dagang lain yang sudah beredar di tempat Anda. Sahabat Lentera Petani, pada video kali ini kita akan membahas tentang hormon atau zat pengatur tumbuh yang sangat populer di seputar dunia pertanian dan perkebunan. Hormon satu ini mulai populer di Indonesia pada awal tahun 2000-an, utamanya tanaman padi. Adalah Gibberellin atau GA3, yang merupakan jenis hormon tumbuh yang mula-mula diketemukan di Jepang oleh Kurosawa pada tahun 1926. Gibberellin atau GA3 merupakan hormon yang dapat membuat tanaman tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah dan bunga. Selain itu, Gibberellin juga dapat mendorong pemanjangan pada batang. Efek Gibberellin tidak hanya mendorong perpanjangan batang, tetapi juga terlibat dalam proses regulasi perkembangan tumbuhan seperti halnya hormon auksin. Pada beberapa tanaman, pemberian Gibberellin atau juga biasa disebut GA3 bisa memacu pembungaan dan mematahkan dormansi tunas dan biji. Oleh karena itu, kita harus tahu di mana fase yang tepat untuk pemberian Gibberellin pada tanaman. Dormansi tunas atau biji sendiri umumnya disebabkan oleh adanya kulit keras yang berpori untuk air dan udara yang memberikan hambatan mekanik yang menghalangi tumbuh. Oleh karena itu, Gibberellin jika diaplikasikan pada tanaman padi, mempunyai efek membuat panjang ruas pada tanaman padi. Contoh kasus jika Gibberellin diaplikasikan pada tanaman padi yang masih muda, atau sebelum berumur 40 HST, maka akan mempunyai efek tanaman padi akan meninggi, dan terlihat seperti alang-alang. Yakni daun memanjang namun terlihat lemas dan berwarna lebih muda atau pucat. Kesalahan waktu pemberian Gibberellin pada tanaman padi tersebut akan menyebabkan tanaman padi mudah roboh dan sangat rentan terserang hama maupun penyakit. Sahabat Lentera Petani, itulah mengapa sangat tidak dianjurkan menyemprot tanaman padi dengan menggunakan Gibberellin atau GA3 pada umur tanaman padi di bawah 40 hari setelah tanam. Jadi kesimpulannya, waktu yang tepat pemberian Gibberellin pada tanaman padi adalah pada saat tanaman padi bunting dan ketika mulai keluar malai. Hal ini didukung dari fakta bahwa efek dari Gibberellin sendiri adalah memanjangkan dan menghambat fase generatif. Namun perlu dipahami, hal inilah yang justru dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi masa primordia pada tanaman padi. Sehingga dengan adanya proses optimalisasi saat primordia, maka sangat efektif untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bulir di tiap malai pada tanaman padi. Terlebih jika didukung dengan pemberian beberapa fungisida jenis triazol yang dapat menghambat perpanjangan batang dengan meningkatkan klorofil daun, sehingga daun berwarna hijau tua, yang dapat mendorong pembungaan pada tanaman padi. Sahabat Lentera Petani, kemasan dari Gibberellin sendiri ada 3 jenis yakni, cair, tepung, dan tablet. Beberapa merek dagang zat pengatur tumbuh Gibberellin atau GA3 yang beredar di pasaran saat ini dan kami ketahui diantaranya. Pertama, Gibberellin dengan kemasan tepung. Di pasaran tersedia dengan merek dagang. 1. G35WP, dari PT Arena Agro. 2. Gibgropanen 20 SP, dari PT Nufarm Indonesia. Kedua, Gibberellin dengan kemasan cair. Di pasaran tersedia dengan merek dagang. 1. Biges 40 EC, dari PT Multisarana Indotani. 2. Gold Gib 40 SL, dari PT Farmindo and Chemical. 3. Crop Gib 38 EC, dari PT Esindo Raharja Pratama. 4. Agrogib 40 SL, dari PT Global Agrotech. Ketiga, Gibberellin dengan kemasan tablet. Di pasaran tersedia dengan merek dagang. 1. Super Gib 20T, dari CV Sarana Agrotama Persada. Nah, sahabat Lentera Petani, demikianlah daftar merek dagang untuk produk ZPT jenis Gibberellin yang dapat kami rilis saat ini. Bisa saja terdapat merek dagang lain yang sudah beredar di tempat Anda. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar channel Lentera Petani semakin bersemangat menyajikan video seputar dunia pertanian. Salam satu lumpur.